Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki hari ke-20 pada bulan Ramadan. Ini menandakan bahwasanya kita akan segera berjumpa dengan malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Sesuai dengan hadis Nabi yang mengajarkan kepada kita melalui ibunda tercinta yakni Ibunda Aisyah dan para sahabat untuk mengejar malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan Ramadan. Sahabat Ramadan yang dirahmati oleh Allah, kenapa sih malam tersebut dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar? Kenapa malam tersebut disebut dengan malam penuh kemuliaan? Kenapa sih malam tersebut tidak diberi nama sesuai dengan nama malam yang sesuai dengan harinya? Lailatul Khamis, Lailatul Jum'ah, dan sebagainya. Bahkan sampai Allah pun berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maka jawabannya adalah karena keistimewaan dalam malam Lailatul Qadar itu adalah Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Maka dari itu para ulama mengajarkan kepada kita ketika kita berada pada malam terakhir 10 Ramadan supaya kita mengisi malam-malam tersebut. Beberapa amalan yang dianjurkan oleh para ulama ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan supaya kita nantinya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, diantaranya adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa sih harus membaca Al-Quran? Kenapa tidak membaca kitab? Kenapa sih tidak membaca sirah-sirah nabawi? Kenapa sih tidak membaca buku-buku sejarah yang lainnya? Kayak gitu. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Karena pada malam tersebut merupakan malam kemuliaan, malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh dengan ampunan, malam yang penuh dengan janji syurga. Dan apabila orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah secara langsung akan mengangkat derajat orang tersebut melebihi orang-orang pada biasanya. Maka dari itu, mari teman-teman kita bersama-sama menghabiskan malam Lailatul Qadar tersebut dengan membaca Al-Quran dalam sholat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi."
Barang siapa yang mendirikan sholat dan membaca Al-Quran di dalam sholatnya sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Muzammil yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sadaqallahul azim. Al-ayah. Bangunlah di malam hari, bangunlah di sepertiga malam, dan melaksanakanlah sholat dan membaca Al-Quran secara perlahan dalam sholatmu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kita sebuah clue, memberikan kita rambu-rambu bahwasanya barang siapa yang melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, maka orang tersebut adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Amalan yang kedua yang dianjurkan para ulama ketika kita memasuki 10 terakhir bulan Ramadan supaya nantinya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu dengan memperbanyak istighfar dan berdoa. Doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita melalui Ibunda Aisyah, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai maaf, maka maafkanlah dosa-dosa kami. Itu merupakan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika kita berada pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi kita juga bisa menggunakan doa-doa yang lain seperti La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, atau dengan doa-doa yang lain yang pada intinya doa tersebut adalah doa meminta ampun atas dosa-dosa kita yang telah lalu, doa yang mana pada intinya adalah doa yang baik yang supaya kita nantinya bisa mendapatkan pahala, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita sama-sama menjemput malam Lailatul Qadar tersebut dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, yang awalnya hanya 50%, mari kita tingkatkan 10 terakhir bulan Ramadan ini dengan 100% powerful, supaya kita nanti bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana pahala malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.